Kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menyertai kamu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, dalam pesta sukacita hari ini, yaitu kelahiran Tuhan Yesus, pesta yang pertama, marilah kita buka Alkitab kita, firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Lukas 2. Lukas 2 ayat yang pertama sampai ayat 7. Lukas pasal yang kedua ayat 1 sampai 7, demikianlah firman Tuhan. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekian, yang merupakan suatu kebahagiaan yang terbesar dalam kehidupan kita, yang merupakan suatu keuntungan yang tidak dapat kita nilai, yang diberikan Allah kepada kita adalah keselamatan. Jadi keselamatan itu adalah anugerah Tuhan, pemberian Tuhan yang sangat besar dalam kehidupan kita. Dan keselamatan itu dapat kita peroleh, dapat kita miliki hanya dengan Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, secara sederhana selamat itu artinya terpelihara. Selamat itu juga artinya terlindung. Hidup kita jasmani dan rohani kita, kehidupan yang nyaman, bahagia, baik hidup jasmani kita dan rohani kita. Inilah yang dimaksud dengan keselamatan itu. Jadi arti daripada keselamatan itu, kita dipelihara. Artinya dipelihara, Dia melindungi kita, memberikan segala sesuatunya, mengawasi kita, kita terlindungi baik secara jasmani dan rohani kita. Kita merasa bahagia dalam kehidupan kita. Jadi keselamatan adalah anugerah dan pemberian Tuhan yang sangat berharga dan sangat besar, bahkan tidak dapat kita nilai dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kalau kita telah diselamatkan oleh Yesus, kita harus mensyukuri keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena dengan bersyukur, kebaikan Tuhan akan semakin nyata dalam kehidupan kita. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita harus mensyukuri. Dengan bersyukur, Tuhan akan semakin memberikan anugerah, dan pemberian Tuhan itu akan semakin kita nikmati, akan semakin nyata dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, ada satu hal yang perlu kita ingat. Kalau kita bicara masalah keselamatan, keselamatan itu hanya oleh Kristus Yesus kita. Satu-satunya yang menjadi sumber keselamatan kita adalah Yesus Kristus. Di luar Yesus Kristus tidak ada keselamatan. Karena
di kolong langit, di bawah langit ini tidak ada nama yang lain yang diberikan Tuhan untuk menjadi perantara keselamatan bagi kita. Oleh karena itu satu-satunya sumber keselamatan kita adalah Yesus Kristus. Sebagaimana yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang lain yang diberikan Tuhan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita harus memiliki keyakinan yang teguh dan kuat, yang tidak perlu ditawar-tawar lagi, bahwa keselamatan itu satu-satunya adalah di dalam Yesus Kristus. Keselamatan itu dapat kita peroleh, dapat kita nikmati hanya karena pengorbanan Yesus. Yesus mengorbankan segalanya demi keselamatan kita. Bahkan Yesus itu memiliki segalanya, tetapi Dia menjadi miskin. Dan oleh karena kemiskinannya kita menjadi kaya. Itulah luar biasanya pengorbanan Yesus Kristus itu. Dia adalah kaya karena Dia memiliki, Dialah yang mempunyai dunia ini dan segala isinya. Tetapi Dia menjadi miskin supaya dengan kemiskinannya kita menjadi kaya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus, kalau kita buka Bapak Ibu saudara-saudara Alkitab kita 2 Korintus 8 ayat 9, di mana Paulus menegaskan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan. Jadi kita selamat hanya karena kasih karunia Tuhan. Dan kasih karunia itu dinyatakan di dalam pengorbanan Yesus. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu, Dia rela merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Bahkan Dia jadi miskin, supaya karena kemiskinannya kita diselamatkan. Yesus kaya, tetapi menjadi miskin untuk menyelamatkan kita. Yesus mengorbankan segalanya demi keselamatan kita. Pengorbanan Yesus tidak hanya pada kayu salib, tetapi sejak kelahiran Yesus kita telah melihat pengorbanan Yesus. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pengorbanan Yesus itu bukan hanya di Golgota, di kayu salib ketika Dia terkandung, tetapi bahkan sejak Dia dikandung ibunya oleh Maria telah banyak pengorbanan sampai Dia lahir di kandang domba. Yesus adalah anak Allah yang kaya. Dia mempunyai segalanya, tetapi Dia menjadi miskin supaya aku dengan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian kaya oleh karena anugerahnya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ketika Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah bahwa semua orang di seluruh dunia harus mendaftarkan ke daerah masing-masing, Yusuf dan Maria pergi ke Nazaret, ke Galilea di Judea, pergi untuk mendaftarkan diri ke kota Daud karena dia adalah keturunan Daud. Yusuf bersama Maria yang mendaftarkan diri. Pada saat itulah tiba waktu Maria untuk bersalin, dan Maria melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu Yesus. Setelah Yesus lahir, Dia dibungkus dengan kain lampin dan dibaringkan di atas palungan, karena tidak ada tempat bagi Yesus. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, saya telah yakin dan percaya bahwa kita semua telah mempersiapkan hati kita
mempersiapkan pribadi kita masing-masing sebagai tempat palungan Yesus, sebagai tempat Yesus bersemayam, berkuasa dalam hati kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, sesuai dengan topik firman Tuhan hari ini, kelahiran Yesus adalah suatu pernyataan dari Allah bahwa janji Allah itu telah terpenuhi. Dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita akan mencoba melihat apa itu artinya kelahiran Yesus. Saya mengutip ada 4 hal yang merupakan arti daripada kelahiran Yesus. Yang pertama, kelahiran Yesus Kristus itu artinya adalah kehadiran Sang Juru Selamat dalam dunia. Jadi arti kelahiran Yesus Kristus itu adalah bahwa Sang Juru Selamat kita, yaitu Yesus, telah berada bersama kita. Dengan lahirnya Yesus berarti Sang Juru Selamat Yesus telah lahir dalam dunia. Yesus dan Sang Juru Selamat kita telah berada bersama-sama dengan kita. Dia telah tinggal bersama kita. Dia adalah Immanuel, yang artinya Allah bersama dengan kita. Jadi dengan lahirnya Yesus, Allah telah bersama dengan kita. Natal juga berarti bahwa kita memperingati hadirnya Sang Juru Selamat dalam dunia untuk menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Natal itu artinya yang pertama bahwa Sang Juru Selamat telah bersama dengan kita. Dia adalah Immanuel. Dia adalah bersama dengan kita. Tidak ada lagi jarak dari antara kita dengan Allah. Sebagaimana yang dikatakan firman Tuhan dalam Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Tuhan di kota Daud. Itulah yang pertama Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, arti daripada Natal itu. Natal artinya kita telah bersama dengan Kristus karena dia telah hadir dalam dunia. Yang kedua, Natal artinya kelahiran Yesus menyatakan kasih Allah akan manusia dan kepada dunia ini telah nyata. Jadi Natal itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian artinya bahwa kasih Allah telah nyata di dalam kehidupan kita masing-masing oleh karena kelahiran Yesus. Dengan lahirnya Yesus berarti kasih Allah akan dunia ini dan kepada manusia telah nyata, bahkan telah tinggal bersama dengan kita, bekerja dalam hati dan pikiran kita. Natal atau kelahiran Yesus adalah suatu pernyataan bahwa kasih Allah itu telah nyata antara Allah dan manusia. Tidak ada lagi yang merupakan cara kita, tetapi kasih Allah itu telah nyata. Tidak ada lagi yang tersembunyi bagi Allah dengan kita manusia. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat 9, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Natal itu memiliki arti bahwa kasih Allah telah dinyatakan di dalam Yesus Kristus, sehingga dengan Yesus Kristus kita yakin bahwa kita telah bersama dengan Dia dan kasih Allah itu telah nyata dalam kehidupan kita. Yang ketiga, arti daripada kelahiran Yesus. Arti daripada kelahiran Yesus itu adalah terang Allah telah datang di tengah-tengah kita. Dengan lahirnya Yesus berarti terang Allah telah datang dalam dunia. Terang Allah adalah sebagai harapan bagi kita karena dengan Yesus akan mengarahkan dan membimbing kita, kehidupan kita ke arah yang lebih terang, yang lebih tenang, yang lebih bahagia dalam kehidupan kita. Jadi Natal itu berarti bahwa terang Allah, terang yang sejati di dalam Yesus Kristus itu telah nyata dan telah bersama
dengan kita. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1:9, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Jadi Natal itu artinya terang Allah telah dinyatakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Natal itu berarti Yesus Kristus yang menjadi terang telah bersama dengan kita. Karena Yesus itu adalah terang dunia. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita harus yakin dan percaya dengan lahirnya Kristus kita telah berada di naungan, di bimbingan, diarahkan oleh terang yang daripada Allah, yaitu Yesus Kristus, terang yang sejati. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, yang merupakan arti daripada Natal itu, arti kelahiran Tuhan Yesus adalah terpenuhinya segala janji Allah bagi manusia. Dengan lahirnya Yesus, berarti Allah telah memenuhi janjinya kepada manusia. Kehadiran Yesus adalah merupakan bukti penggenapan dari semua janji-janji Allah. Jadi kita harus ingat, tidak ada lagi janji Allah yang harus kita tagih dari Allah. Tetapi Allah lah yang menagih janji-janji kita kepadanya. Karena dengan kelahiran Yesus, segala janji Allah, bahkan segala nubuatan dari Allah telah dipenuhi. Jauh-jauh sebelumnya telah dijanjikan bahwa Kristus akan lahir, Mesias akan datang. Pada kelahiran Yesus Kristus itulah dipenuhinya segala janjinya. Firman Tuhan dalam Yesaya 7 ayat 14 sampai 15 mengatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Pada saat inilah ini nyata, dikonkretkan oleh Tuhan, dipenuhi oleh Tuhan. Karena sebelumnya beratus-ratus tahun, bahkan beribu tahun telah dinubuatkan para nabi-nabi. Pada saat kelahiran Yesus, Tuhan memenuhi janjinya. Dia akan makan daging dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Bapak Ibu Saudara-saudara, karena begitu besar kasih Allah akan kita dan kepada dunia ini yang dinyatakan dalam kelahiran Yesus, kita harus bersyukur kepada Allah. Karena dengan lahirnya Yesus, berarti kita telah bersama dengan Yesus. Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Dia telah membimbing kita dengan terangnya kehidupan yang kekal. Karena Yesus adalah terang Allah. Orang yang hidup di dalam terang Allah akan menjadi bangkit dan menjadi terang bagi dunia. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau kita yakin dan percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah terang Allah yang sejati, Dia telah di tengah-tengah kita, di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus bangkit dan menjadi terang bagi dunia. Sebagaimana yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu sudah datang dan kemuliaan Tuhan atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekekalan Tuhan bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangkitlah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, menjadi teranglah bagi dunia ini. Karena Allah di dalam Yesus Kristus telah tinggal bersama dengan kita, karena Dia
adalah terang yang sejati bagi kita. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan menerima perjamuan kudus, yaitu memakan roti sebagai ganti tubuh Kristus dan minum anggur sebagai gambaran darah Kristus. Sehingga dengan perjamuan kudus kita menerima pengampunan akan dosa-dosa kita. Sehingga dengan pengampunan akan dosa-dosa kita, kita akan diselamatkan. Yesus telah menebus dosa manusia dengan harga yang sangat-sangat mahal, yaitu dengan darahnya sendiri. Oleh karena itu, kita tidak boleh menyia-nyiakan keselamatan yang diberikan Tuhan Allah kepada kita melalui Yesus Kristus. Persiapkanlah hatimu dengan segala kerendahan hati untuk bersekutu dengan Tuhan melalui perjamuan kudus. Karena dengan perjamuan kudus kita diingatkan betapa besarnya pengorbanan Yesus, betapa besarnya kita ditebus dengan darahnya yang kudus, sehingga kita beroleh keselamatan. Oleh karena itu bersukacitalah dan bersyukurlah, sebab Yesus telah lahir dan Dia telah menjadi bersama dengan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik, atas berkat dan anugerah yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami orang berdosa telah Engkau tebus dan telah Engkau selamatkan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Dia telah bersama dengan kami. Dialah yang menjadi terang. Di dalam Dialah dipenuhi segala janji-janji-Mu akan keselamatan manusia dan dunia ini. Dan satu-satunya yang menjadi keselamatan bagi kami adalah Yesus Kristus. Oleh karena itu kami memohon kiranya Roh Kudus-Mu selalu menyertai dan menguatkan kami, sehingga kami selalu yakin dan percaya bahwa anak-Mu Yesus Kristus itu adalah satu-satunya juru selamat kami. Berkatilah Bapak, Ibu, saudara-saudara kami yang pada saat ini bersama dengan kami dalam ibadah kami, supaya dengan darah anak-Mu Tuhan Yesus Kristus mereka semakin dikuatkan, semakin dibimbing, dan semakin yakin dan percaya bahwa Engkau telah bersama dengan kami, karena Engkau adalah Immanuel. Bapa di surga, Bapa yang baik, berkatilah segala pelayan kami, sehingga dengan pelayan kami kuat kuasa firman-Mu semakin nyata dalam kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.